Oke, untuk pertemuan pertama pada desain media interaktif. Yang pertama, konsep multimedia interaktif. Konsep identik dengan sesuatu hal yang memahami dari suatu pemikiran atau ide yang ada. Bisa dikatakan konsep adalah rancangan untuk sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua, dari kata multi yang berarti banyak dan medium yang artinya membawa sesuatu, atau bisa dikatakan multimedia sebagai penggunaan berbagai media untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gabungan visual. Selanjutnya, klasifikasi multimedia berdasarkan jenisnya, yaitu dibagi menjadi linear dan interaktif. Linear yaitu kita tidak bisa mengatur jalannya proses multimedia tersebut seperti saat kita menonton televisi. Sedangkan interaktif, kita bisa mengatur proses jalannya multimedia tersebut seperti saat kita bermain video game. Selanjutnya, berdasarkan prosesnya, dibagi menjadi dua, yaitu multimedia content production dan communication. Selanjutnya, berdasarkan jaringannya, yaitu multimedia interaktif online dan offline. Selanjutnya, fungsi multimedia interaktif. Beberapa fungsi dari multimedia interaktif yaitu yang pertama, e-learning, seperti yang kita lakukan sekarang atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, e-commerce. Yang ketiga, komunikasi jejaring sosial. Yang kelima, kebudayaan, serta sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, manfaat multimedia interaktif. Dengan multimedia, penyampaian sebuah produk menjadi lebih menarik. Memanfaatkan multimedia atau manfaat multimedia. Yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar. Yang ketiga, menyajikan benda yang kompleks. Yang keempat, menyajikan benda yang jauh seperti bulan, bintang, dan lainnya. Yang kelima, menyajikan peristiwa berbahaya seperti letusan gunung berapi. Yang keenam, meningkatkan daya tarik dan perhatian. Selanjutnya, penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa diterapkan dalam bisnis, pendidikan, dalam rumah, dan tempat umum. Dalam pendidikan, contohnya seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu mengubah proses belajar mengajar konvensional menjadi lebih interaktif. Selanjutnya, tools dan penggunaan. Perangkat keras multimedia, yaitu ada perangkat konektor, perangkat input, perangkat output, perangkat penyimpan, dan perangkat komunikasi. Perangkat konektor itu contohnya seperti HDMI dan USB. Kecepatan transfer data akan menentukan kecepatan pengiriman konten multimedia tersebut. Perangkat output contohnya itu seperti monitor, digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data dari komputer kepada user. Selanjutnya, perangkat penyimpan yaitu contohnya seperti hard disk, RAM, hard disk untuk menyimpan dan RAM untuk merekam. Selanjutnya, perangkat lunak multimedia. Komponen dalam data processing system berupa program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Seperti yang pertama, perangkat lunak system. Contohnya adalah beberapa jenis sistem operasi yaitu Windows, Android, dan iOS. Selanjutnya, perangkat lunak utilitas, yaitu perangkat seperti antivirus dan lainnya. Yang kedua, bahasa pemrograman multimedia. Bahasa yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi multimedia seperti assembly dan lainnya. Perangkat lunak aplikasi multimedia. Aplikasi untuk bekerja pada bidang-bidang multimedia spesifik seperti grafik 2 dimensi, modeling, dan animasi. Yang pertama itu perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2 dimensi, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Flash untuk animasi. Adobe Flash untuk yang sekarang ini sudah diganti nama menjadi Adobe Animate. Yang kedua, perangkat pengolah teks. Beberapa jenis aplikasi pengolah teks yang banyak digunakan antara lain Microsoft Word dan lainnya. Perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3D. Ada banyak macam-macamnya, yaitu seperti Soft Image, 3D Studio Max, dan lainnya. Perangkat lunak authoring multimedia. Jenis-jenis perangkat authoring itu ada 3, yaitu authoring berbasis icon, berbasis halaman, dan berbasis waktu. Untuk berbasis icon contohnya Microsoft PowerPoint. Untuk berbasis halaman contohnya HyperCard.
untuk berbasis waktu, contohnya Adobe Director. Perangkat lunak aplikasi berbasis web, contohnya antara lain yaitu Adobe Dreamweaver, Microsoft SharePoint Designer, dan Adobe Flash. Alat penyusun multimedia, yang pertama ada contohnya yaitu Adobe Flash, digunakan untuk membuat gambar vektor beserta animasinya. Adobe Vector ini termasuk aplikasi yang ringan sehingga banyak digunakan dalam membangun dan memberikan efek animasi pada CD interaktif. Fiturnya juga dapat meningkatkan kreativitas dalam pembuatan isi media. Selanjutnya Microsoft Office PowerPoint. Program komputer khusus presentasi seperti yang kita lakukan sekarang. Aplikasi ini banyak digunakan oleh kalangan perkantoran dan dunia usaha, para pengajar, siswa, dan trainer. Selanjutnya format sajian multimedia interaktif. Yang pertama ada Drill and Practice. Program menyediakan serangkaian pertanyaan dilengkapi dengan jawaban. Yang kedua eksperimen, digunakan untuk menjelaskan suatu konsep tertentu berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Yang ketiga permainan, bentuk permainan yang disajikan tetap mengacu pada proses tertentu, misalnya untuk pembelajaran interaktif pada siswa. Selanjutnya simulasi, mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata seperti simulasi menerbangkan pesawat atau simulasi parkir atau yang lainnya. Tutorial berisi informasi atau suatu konsep disajikan dalam bentuk teks, grafik, gambar diam ataupun bergerak. Oh iya, selanjutnya silakan mengisi soal yang ada di psikologi ya. Terima kasih.